Diagnosa yang pertama berkaitan dengan masyarakat secara fundamental, yaitu kesejahteraan. Setelah kita terjajah selama 350 tahun, masuk di masa pergerakan, berpotensi terjadi penyatuan negara lewat proses politik pada saat itu, melalui edukasi organisasi, akhirnya kita mendirikan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka tahun 45, aset diserahkan tahun 50, kita masih mengalami perang melawan sekutu, melawan Belanda di tahun 48, bahkan negara sempat bangkrut, yaitu karena agresi militer, bahkan Soekarno pun harus terusir ya dari istana. Sehingga mulai tahun 50 terjadi konsensus secara global dalam politik internasional, akhirnya Indonesia mendapatkan penyerahan aset ya dari Belanda, dari penjajah sebelumnya. Nah, jadi mulai tahun 50 itulah PR bangsa untuk kesejahteraan, yaitu untuk memperkecil potensi kemiskinan yang tercipta dari zaman penjajahan. Ini masih menjadi PR besar. Karena apa? Karena untuk memberantas kemiskinan ini, dari zaman Orde Baru sampai sekarang masih terjadi kesenjangan yang sangat luar biasa. Nah, kesenjangan ini terjadi karena dua hal. Satu, pemerintah kita menetapkan standar kemiskinan dengan standar yang sangat rendah, yaitu potensi penghasilan 450.000 ke bawah itu baru dianggap miskin. Sehingga pemerintah berani mengatakan berdasarkan data statistik bahwa kemiskinan kita nggak lebih dari 28 juta. Padahal kalau kita mengacu pada standar World Bank, yaitu kemiskinan itu penghasilan di bawah 1,5 juta setiap bulan. Maka warga negara kita yang ada dalam garis kemiskinan tersebut di atas 68 juta. Dengan penghasilan standar 1,5 juta ke bawah itu belum mampu memenuhi kebutuhan gizi yang standar. Itu saja masih 68 juta. Kebutuhan hidup setiap bulan jauh di atas 1,5 juta. Artinya dengan standar World Bank pun kita masih punya PR besar, apalagi dengan standar Badan Statistik Nasional dengan potensi penghasilan 450.000. Jadi menentukan standar yang tidak mendasar ini tidak berdasarkan pada satu kebutuhan secara global, kebutuhan hidup masyarakat, ini yang membuat tidak akuratnya data, tidak akuratnya menentukan solusi, tidak akuratnya menentukan langkah strategi regulasi. Nah, ini menjadi PR. Dari awal kita merdeka sampai saat ini. Yang kedua, kesenjangan. Tata kelola negara kita 156 juta hektar lahan daratan ini dikuasai dan dikelola oleh korporasi yang nggak lebih dari 3,5% jumlah penduduk dari 280 juta. Sisanya yaitu sekitar 41 juta lebih ya, atau 30%-nya itu yang dikelola masyarakat yang dikelola masyarakat yang 96,5%. Memperebutkan pengelolaan lahan yang hanya 30%, sisa dari yang dikelola oleh korporasi. Nah, kepinjangan ini, disparitas yang terlalu tinggi, nah, ketimpangan yang terlalu tinggi ini membuat sulitnya juga pemerintah kita, masyarakat kita keluar dari yang namanya garis kemiskinan.